saudaraku yang ada di rumah-rumah, saya percaya kabarnya kabar sukacita, amin. Kita sedang memasuki di bulan yang baru, bahkan di tahun yang baru. Kita percaya janji Tuhan akan digenapi buat setiap kita. Bapak Ibu Saudara, siapkan hatimu, kita mau memuji menyembah Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, kami ada di bulan yang baru, di tahun yang baru. Kami bersyukur ya Bapak, pertolongan-Mu nyata dalam hidup kami. Tuhan Yesus, kami minta hadirat-Mu penuh atas kami ya Tuhan. Kami minta nyanyian-nyanyian baru, nyanyian-nyanyian profetik terjadi Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami mau senangkan hati Tuhan. Kami muliakan Engkau dengan setiap pujian dan uning-uningan kami. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah Engkau ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, Terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap. terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu, Dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri. Dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu, Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu. Untuk mencegah engkau di segala jalanmu, Mereka akan menatang engkau di atas tangannya. supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku. Maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Ku ada sebab anugerah
anugerah-Mu ku ada, karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih-Mu. Nyatakan terima kasih. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu
Mari Bapak Ibu Saudara bersyukur buat kebaikan Tuhan. Mari engkau yang ada di rumah-rumah angkat tanganmu bersyukur kepada Tuhan Yesus. Karena anugerah Tuhan besar, anugerah Tuhan besar, melimpah, melimpah, melimpah. Sampai saat ini Tuhan menyertai gereja-Mu Rayon 18. Tuhan menyertai gereja-Mu Rayon 18. Biar kerajaan-Mu datanglah Tuhan Yesus. Naikkan ucapan syukurmu sekali lagi kepada Tuhan Yesus, saudara. Mari naikkan ucapan syukurmu. Tiada yang lain selain engkau menyenangkan hati Tuhan di tahun yang baru ini. Boleh angkat tanganmu sama-sama katakan, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah, semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu. Amin Tuhan, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah, haleluya, besar anugerah-Mu. Amin, lebih lagi, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu. Amin, berlimpah kasih-Mu. Limpahi kami dengan anugerah-Mu ya Tuhan Yesus. Semakin bertambah anugerah-Mu.
Kami siap bersorak-sorai memuji dan memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Berikan sorak-sorai sukacita. Kami bersuka sebab Engkau ada di dalam kami ya Tuhan. Sama-sama nyatakan, ku kan bersuka karena kebaikan-Mu dalam hadirat Tuhan. Ku akan bersuka, ku kan bernyanyi puji kebesaran-Mu dan hatiku bersuka karena Tuhan. Amin. Ku kan bersuka karena kebaikan-Mu dalam hadirat Tuhan. Ku akan bersuka, ku kan bernyanyi puji kebesaran-Mu dan hatiku bersuka karena Tuhan. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Oh, oh. Jangan hidupkan dengan sukacita dan kain kalungku digantikan tarian haleluya dan hatiku bersuka. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Oh, oh. Jangan hidupkan dengan sukacita dan kain kalungku digantikan tarian haleluya dan hatiku bersuka. Yes, Lord. Ku kan bersuka karena kebaikan-Mu dalam hadirat Tuhan. Ku akan bersuka, ku kan bernyanyi puji kebesaran-Mu dan hatiku bersuka karena. Lebih lagi nyatakan, ku kan bersuka karena kebaikan-Mu dalam hadirat Tuhan. Ku akan bersuka, ku kan bernyanyi puji kebesaran-Mu dan hatiku bersuka karena Tuhan. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Oh, oh. Jangan hidupkan dengan sukacita dan kain kalungku digantikan tarian haleluya dan hatiku bersuka. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Oh, oh. Jangan hidupkan dengan sukacita dan kain kalungku digantikan tarian haleluya. Lebih lagi nyatakan, rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Oh, oh. Jangan hidupkan dengan sukacita dan kain kalungku digantikan tarian haleluya dan hatiku bersuka. Haleluya, haleluya dan hatiku bersuka. Haleluya, haleluya dan hatiku bersuka. Boleh bersama-sama bertepuk tangan lagi saudara. Haleluya, betapa dalamnya kasih setia Tuhan, amin. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu. Hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu. Hidupku dipenuhi kemuliaanmu,
setiamu, betapa besarnya kebaikan. Hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya, oh Yesus Tuhanku. Kasih setiamu, betapa besarnya kebaikan. Haleluya. Kemuliaan-Mu, indahnya, oh Yesus Tuhan. Mari katakan sempurnalah kehidupanku, sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus, sempurnalah kehidupanku, sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhan. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikan. Hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya, oh Yesus Tuhanku. Indahnya, oh Yesus Tuhanku. Indahnya, oh Yesus Tuhanku. Berikan tepuk tangan yang dahsyat. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Dan saat ini kita akan sama-sama mendeklarasikan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Dan saat ini kita akan sama-sama mendengarkan pesan dari tim Teologi Pusat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, dimanapun saudara berada, saya percaya Tuhan selalu memberkati dan menyertai. Memasuki bulan Februari, keluarga besar kita GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto selalu mempraktekkan persembahan sulung sebagai persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Ekspresi memberi yang terbaik bisa berupa non-materi seperti ucapan syukur, penyembahan, dan melayani pekerjaan Tuhan, serta materi. Pemberian berupa materi selain persembahan umum bisa berupa persembahan persepuluhan dan persembahan sulung yang menjadi bukti ketaatan kita kepada kebenaran firman Tuhan. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang memberi yang terbaik secara materi. Dalam konteks Matius 7 ayat 9-11, Tuhan Yesus membuat sebuah komparasi antara pendengar pada waktu itu yang disebut dengan istilah kamu yang jahat dengan Bapamu yang di sorga. Jika manusia yang jahat saja tahu memberi yang terbaik bagi anak-anaknya, apalagi Bapa di sorga. Dalam hal memberi, Bapa Sorgawi memiliki sebuah standar, yaitu yang terbaik. Ini terbukti dari Bapa yang telah memberikan anaknya yang tunggal untuk menebus manusia dari dosa sebagaimana dicatat dalam Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. Mari kita simak pembahasan persembahan dalam Perjanjian Lama terlebih dahulu. Kata persembahan dalam bahasa Ibrani berarti minkah, yang artinya hadiah, pemberian, atau korban. Dalam kitab Kejadian kita melihat contoh para patriarh dalam memberikan persembahan kepada Tuhan, seperti Kain dan Habel, Nuh, Abraham, dan Yakub. Ada dua prinsip persembahan dalam era sebelum berdirinya kemah suci. Yang pertama, persembahan merupakan inisiatif pribadi sebagai respon si pemberi persembahan akan kasih, berkat, penyertaan, serta perlindungan Tuhan. Yang kedua, persembahan diberikan berdasarkan hubungan pribadi si pemberi persembahan
dengan Tuhan. Setelah berdirinya kemah suci, Tuhan memberikan hukum-hukumnya yang mengatur berbagai jenis korban sebagai persembahan. Walaupun jenis korban dan tata cara diatur berdasarkan hukum, aturan tersebut menjadi sarana yang memperjelas dalam hal memberi persembahan. Sehingga persembahan yang diberikan tepat seperti yang dikehendaki Tuhan. Bagaimana dalam perjanjian baru? Ada 3 pesan penting yang dapat kita pelajari dari Maria mengenai memberi yang terbaik. Yang pertama, mereka yang memiliki hubungan yang berkualitas dengan Tuhan umumnya memiliki standar yang tinggi dalam memberi, yakni senantiasa berupaya memberikan yang terbaik. Dalam Yohanes 12 ayat 1-8, Maria mempersembahkan setengah kati minyak narwastu murni dan menyeka kaki Yesus dengan rambutnya. Harga minyak narwastu itu adalah 300 dinar dan kita tahu bahwa 1 dinar adalah upah sehari orang bekerja. Jadi Maria menuangkan minyak yang harganya hampir sama dengan 1 tahun upah orang bekerja. Wow, sungguh sebuah persembahan yang terbaik. Yang kedua, mereka yang tidak memiliki hubungan yang berkualitas dengan Tuhan hanya dapat memahami pemberian sebagai sebuah hukum yang tertulis. Ketika yang lainnya sudah dengan tekun dan setia mengembalikan persepuluhan, mereka masih sibuk menggali tentang apakah persepuluhan ini benar alkitabiah. Maria tidak pusing dengan apa kata orang. Dia langsung menuangkan minyak tersebut bukan karena aturan, tetapi karena ada hubungan yang personal dengan Yesus. Yang ketiga, ada sekelompok orang seperti Yudas Iskariot yang akan selalu mengkritik mereka yang memberi dengan standar yang tinggi bagi pekerjaan Tuhan melalui gereja. Ketika Maria menuangkan minyak narwastu, Yudas Iskariot mengkritisi tindakan tersebut sebagai pemborosan dan bisa dibagikan kepada orang miskin. Alkitab mencatat Yudas berkata seperti itu bukan karena memiliki belas kasihan, tetapi karena ia sering mengambil uang kas pelayanan Yesus. Dari sini kita belajar bahwa memberi bukanlah soal finansial, tetapi soal hati. Orang yang mengasihi Tuhan akan mengekspresikannya lewat perbuatan dan tindakan, seperti yang digambarkan dalam hukum yang pertama dan terutama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ketika kita mengalami kasih yang besar dari Yesus seperti Maria, maka kita hanya akan memiliki 1 standar dalam memberi, yaitu yang terbaik. Ini karena kita tahu dan sungguh sadar bahwa sebesar apapun pemberian yang bisa kita berikan, tidak akan mampu membalas apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan di dalam hidup kita. Salah satu ekspresi pemberian terbaik yang dilakukan oleh keluarga besar GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto sejak awal adalah persembahan sulung. Persembahan sulung yang umumnya dilakukan pada bulan Februari setiap tahunnya adalah salah satu bentuk disiplin rohani baik dalam hal jumlah, nilai persembahan, dan terlebih dalam hal kemurahan hati. Secara angka atau persentase, memberi seluruhnya atau 100% tentu adalah nilai yang sangat tinggi atau kita sebut dengan standar yang terbaik. Ini bukan berbicara soal angka saja, lebih dari itu, ini berbicara tentang hati. Salah satu contoh lainnya dalam memberi yang terbaik, selain Maria di Yohanes 12 adalah jemaat di Makedonia dalam 2 Korintus 8. Di tengah kesukaran dan kemiskinan, justru sukacita mereka berlimpah, bahkan mau memberi melampaui kemampuan mereka membantu jemaat di Yerusalem. Pesan utama dari cerita ini adalah kasih karunia Tuhan mentransformasi hati dan memampukan jemaat di Makedonia untuk memberi melampaui keterbatasan mereka. Saudara, kita telah melihat dari perjanjian lama bahwa Tuhan menghendaki pemberian atas dasar kerelaan dan sebagai respon terhadap kebaikannya. Di dalam perjanjian baru kita belajar 2 contoh, yaitu Maria yang berani memberikan persembahan yang mahal harganya di kaki Yesus karena dia telah merasakan kasih Tuhan, dan dari jemaat di Makedonia dengan sukacita dan kerelaan memberi yang terbaik, bahkan melampaui kemampuan mereka. Mari kita memberi yang terbaik bagi Tuhan sebagai respon atas kasih, berkat, penyertaan dan perlindungan Tuhan di dalam hidup kita yang didasari oleh iman kita kepadanya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Selamat memberi yang terbaik, Tuhan Yesus memberkati. Selalu
dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Shalom, Jemaat GB Mega Bekasi RN 18, kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat berlimpah dalam kehidupan kami sampai saat ini. Kami tidak pernah kekurangan apapun yang baik karena kasih-Mu terus ada dalam kehidupan kami, Engkau merawat kami. Roh Kudus yang baik, cengkram kami dengan kuat supaya tidak menyimpang kanan, tidak menyimpang kiri, tapi terus berpegang kepada panggilan yang ilahi. Pujian, hormat, kuasa, kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Kau perisai hidup kami, Kau pagar tembok seliling kami. Tidak pernah yang jahat bisa menyentuh hidup kami. Engkau Tuhan, upah kami yang sangat amat besar. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya boleh berkata, amin. Shalom. Jemaat sekalian yang Tuhan berkati berlimpah-limpah, senang sekali, sangat tidak terlambat saya mengucapkan selamat tahun baru 2021. Ini tahun adalah tahun yang Tuhan berkati berlimpah-limpah. Kita punya visi besar tahun ini adalah bicara mengenai kehidupan yang penuh dengan integritas. Nah, senang boleh mengawali tahun, saya percaya semangatnya baru, walaupun mungkin ibadahnya masih online. Bapak Ibu jangan khawatir dengan ibadah apapun, yang penting masih ibadah sama Tuhan, ini kemurahan Tuhan. Nah, memasuki tahun ini tentu saja harus punya sebuah semangat yang lebih mantap daripada tahun yang lalu, lebih berani, lebih kuat. Nah, saya percaya bahwa orang percaya itu ada hubungan sama Tuhan. Dan Tuhan berjanji bahwa hubungan itu bukan sekedar hubungan yang biasa, tapi meningkat. Dari yang namanya hamba, yang namanya sahabat, hamba, sahabat, anak,
mempelai. Nah ini juga harus dibedakan dari 3 hal ini mana. Jadi ada yang bilang, Pak ini sebuah pertambahan yang progresif Pak. Bisa, tapi juga merupakan pertumbuhan sektoral. Bisa, karena yang namanya tubuh kita ini gak pernah jadi mempelai. Ingat, tubuh kita ini, tubuh dosa kita tidak mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Harus tertinggal. Nah kalaupun ketemu nanti dengan tubuh kemuliaan. Oleh karena itu tubuh ini harus diperhamba. Nah yang namanya roh kita, hidup kita kelak bersama dengan Tuhan. Jadi kita ini adalah statusnya juga anak. Bayangkan kita ada punya banyak status dalam kehidupan ini. Nah di muka bumi ini status anak kelak akan menjadi mempelai Kristus. Yang luar biasa adalah 2 Korintus yang ke-6. Kita mengambil ayat ini 2 Korintus 6 ayat yang ke-17-18. Saya mulai ayat 18 dulu. Jarang-jarang orang kalau baca dari 17-18, kalau saya enggak 18-17 dulu Bapak Ibu supaya menarik. 1 Kor 6 ayat 18, Bapak Ibu jangan lupa. Beribadah beda sama nonton. Oleh karena itu tetap semangat sambil saya membacakan, Anda ikut membaca. Saya nggak bisa lihat Anda bisa lihat saya. Tuhan juga lihat kita, puji nama Tuhan. Aku akan jadi bapamu dan kamu jadi anak-anakku. Laki-laki dan anak perempuan. Wih mantap sekali. Bayangkan anak itu orang sering bilang gini, dulu zaman udah lama sekali rejim yang lama. Zaman dulu saya masih kecil orang bilang gini, nggak enak jadi pejabat, yang enak anak pejabat. Ya benar juga ya. Orang sering bilang, gak enak jadi Tuhan. Iya, manusia gak bisa jadi Tuhan. Engkau pengen jadi Tuhan, bisa habis kehidupannya. Tapi jadi anak Tuhan itu yang luar biasa. Kok bisa seperti itu? Lihat ayat ke-17. Keluarlah kamu dari antara mereka, pisahkan dirimu dari mereka. Firman Tuhan, jangan menjamah apa yang najis, aku akan menerima kamu. Nah, ini bicara mengenai kemerdekaan. Alkitab berkata bahwa jika kita ngerti kebenaran, kebenaran akan memerdekakan kita. Memasuki tahun 2021, sudahkah kita merdeka? Betul-betul. Gak ada hubungannya sama 17 Agustus Bapak Ibu. Sudahkah kita merdeka? Makanya jadi orang Kristen itu harus mengerti bahwa kita itu ditebus. Apa arti tebus? Kepemilikan sudah pindah. Anda pergi ke sebuah toko. Anda lihat ada sebuah sepatu yang bagus. Anda beli dengan harga 500.000, maka sepatu itu adalah sudah jadi milik Anda. Anda nggak bisa melihat di etalase dan mengatakan ini sepatu milik saya. Selama Anda belum tebus dengan uang, selama Anda belum bayar, itu bukan milik Anda. Kita ditebus dengan darah yang sangat amat mahal. Nomor 1, jadi orang kalau sudah ditebus pasti keluar. Mana ada di sini, Anda sudah beli sepatu, terus sepatu Anda sudah beli, Anda taruh lagi di rak dan berkata pasang sini aja Pak. Semua barang yang kau beli dari toko, setelah ditebus pasti keluar. Kekristenan, waktu engkau ditebus oleh darah yang mahal, engkau harus keluar. Bukan keluar dari bumi, tapi keluar dari sistem dunia. Keluar. Makanya kenapa orang Israel, waktu hari itu Musa dipilih Tuhan untuk membawa Israel keluar. Konteks kata keluar itu bicara mengenai sebuah cerita besar mengenai penebusan. Orang yang ditebus akan dipindahkan keluar. Nah pertanyaannya adalah, apakah mudah keluar itu? Tidak. Saya pernah membaca kisah orang Israel bagaimana Firaun menjaga. Ya kalau mau keluar ya boleh, laki-laki saja. Gitu. Tidak mau Musa. Kalau gitu ya boleh. Pergi, jangan cuma laki, anak tinggal, nggak mau. Kalau gitu ya bawa itu keluarga, tapi harta tinggal. Oh tidak bisa, semua. Makanya penebusan itu bicara seluruh kehidupan Anda dan saya. Kesehatanmu, keluargamu, masa depanmu, pendidikanmu, hikmatmu, semua kehidupan, tarikan nafasmu, semua ditebus keluar. Mudah? Tidak. Tidak. Makanya kenapa dalam keselamatan selalu ada unsur yang namanya pengudusan. Setelah engkau ditebus, dibenarkan, selalu ada satu fase yang tidak mudah namanya pengudusan. Sanktifikasi, bahasa kerennya, pengudusan. Jadi setelah itu bagaimana kita keluar untuk pengudusan itu kadang-kadang kita melewati jalan padang gurun. Inilah karakter Kristen, inilah tipikal kekristenan. Dan perjalanan ini akan
dinikmati, akan dilalui, akan dilakukan semua orang yang mau mengikut Tuhan Yesus. Tidak bisa Anda men-skip atau melongkap Anda atau melompati atau menyingkirkan fase-fase ini. Saudara Tuhan, memasuki tahun baru. Ini masih yang pertama ini Bapak Ibu, masih seger nih ya. Masih berapi-api, saya percaya. Nambah bulan, nambah api, nambah gede, bukan nambah turun. Yang pertama, kalau engkau ditebus, engkau harus keluar. Saya ditebus, saya harus keluar dari sesuatu. Di keluar itu tidak mudah. Perjalanan itu tidak mudah. Ada sebuah pengudusan di sana. Dan dalam masa-masa pengudusan itu, kita adalah sedang berjalan di padang gurun. Nah, jadi kita harus mengerti bahwa di muka bumi ini kita pelancong Bapak Ibu. Anda tahu pelancong ya? Pelancong itu akan tinggal dan stay tidak lama. Ya kalau lama namanya permanent resident. Pelancong itu datang sebentar pulang. Kita di muka bumi ini pelancong. Nah Bapak Ibu makanya jadi kekristenan. Orang Kristen itu harus ada beberapa kriteria. Pak, soal kekristenan ini bagaimana supaya saya kuat dan penuh integritas Pak? Kekristenan tidak boleh malas. Nomor 1, Anda harus belajar. Pak, belajar Alkitab penting. Teologi juga penting. Tapi kebanyakan teologi saya menjadi nanti orangnya garing Pak, tidak penuh dengan yang namanya karunia. Berarti Anda salah belajar. Kita belajar firman Tuhan itu semakin kita dekat dengan seperti gaya Tuhan Yesus. Nomor 1, kenapa sih kita itu harus belajar Alkitab, belajar teologi? Harus? Yes, jawabannya. Ini kan sebelum ibadah biasanya ada yang namanya pelajaran-pelajaran singkat soal teologi. Saya kasih Tuhan, kenapa? Supaya kita bisa menginjil lebih baik lagi. Banyak orang menganggap bahwa saya nggak mau belajar Pak, yang penting saya sudah percaya Yesus. Tidak bisa Bapak Ibu, orang tuh harus belajar supaya penginjilan amanat agungnya akan lebih baik lagi. Lebih baik maksudnya keselamatan lebih baik, bukan keselamatannya, teknik dan caranya lebih baik lagi. Orang harus belajar untuk lebih baik lagi. Jadi apalagi Pak, Kristen tuh harus bergaul. Supaya apa? Supaya kehidupannya tidak terhalang. Agar tidak terhalang. Lah kalau Anda nggak bergaul, nggak punya teman, Anda sendiri tiap hari bagaimana engkau jadi berkat? Bagaimana engkau jadi selesaikan amanat agung? Bagaimana kita berkata supaya kebaikanmu diketahui semua orang sehingga Bapamu dipermuliakan? Tidak bisa. Nomor 1, Kristen itu hidupnya harus belajar supaya lebih baik lagi. Tetapi yang nomor 2 harus bergaul. Nah, eksklusivitas kadang membuat kita tidak menjadi sebuah anak Tuhan yang melakukan amanat agung dengan lancar. Eksklusivitas membuat kita menjadi terhalang. Kristen harus seperti itu. Kenapa kita harusnya penuh dengan integritas sih Pak hidup supaya kita nggak menyandung? Pak, emang saya harus belajar bahasa? Iya, kadang-kadang juga belajar bahasa penting. Belajar budaya penting supaya apa? Jangan sampai itu menghalangi yang namanya kendala bahasa, kendala budaya, membuat penolakan terhadap Injil Kristus. Paulus pernah berkata, bagi orang Yunani, aku seperti orang Yunani. Bagi orang bersunat, aku seperti orang bersunat. Bagi orang tidak bersunat, aku seperti orang tidak bersunat. Bagi orang yang menikah, aku seperti orang yang menikah. Bagi orang tidak menikah, aku seperti orang tidak menikah. Pendeknya, jangan sampai itu menghalangi pemberitaan Injil. Jadi kadang-kadang kenapa sih kita belajar buat lebih pintar lagi Pak, nambah gelar biar panjang, biar dihormati. Akibatnya apa? Pencarian gelar yang tidak legal. Kenapa sih? Ya, karena pembelajaran itu tidak ditujukan untuk sebuah amanat agung. Pak, belajar perlu supaya apa? Penyampaianmu lebih jelas. Tidak goyang. Pak, belajar budaya bahasa penting. Iya, supaya engkau bisa tidak ditolak karena perbedaan itu. Pak, yang namanya hidup integritas penting Pak. Iya, supaya engkau tidak menyandung. Tapi kalau engkau gak bergaul, semuanya juga percuma. Harus bergaul. Yuk kita lihat sebetulnya. Hal-hal apa yang menjadi pola level dalam kekristenan kita. Jadi kekristenan itu ada levelnya sebetulnya. Kita sudah baca tadi firman Tuhan, keluarlah kamu dari antara mereka. Mereka bukan berarti kita kemudian meninggal, bukan. Keluarlah dari sistemnya. Memang ada beberapa sistem yang kita tidak bisa hindari Bapak Ibu, seperti sistem keuangan.
transfer, banking, ATM, Anda nggak bisa hindari seperti itu. Pendidikan anak kita di sekolah, itu harus sekolah, ya. Tetapi bukan berarti kemudian kita yang tinggal di bumi, kita terikat dengan dunia. Yang pertama, yuk kita lihat bahwa, Pak, apa yang saya harus buat supaya saya itu waktu berjalan ini penuh dengan kemerdekaan Kristus? Yuk kita lihat. Ini kaitannya erat sekali dengan karakter-karakter yang sedang dibahas sepanjang tahun ini untuk masalah integritas. Yang pertama, Kristen itu tidak bisa lebih kurang dari pola pikir dunia. Sebuah contoh. Kalau ada orang mengajak engkau berjalan 1 mil, Anda bisa lanjutkan ya Bapak Ibu. Maka berjalan bersama dengan dia berapa? 2 mil. Saya menyebut sebagai 2 miles law, hukum 2 mil. Apa itu? Jadi kita itu tidak boleh lebih rendah dari orang dunia. Jadi kalau orang dunia itu misalnya menyerukan, berantas korupsi, kan gitu ya. Berantas korupsi. Pertanyaannya, berarti korupsi dipandang jahat oleh dunia. Pertanyaannya, bolehkah kita korupsi, kan gitu. Jadi intinya adalah sebetulnya kalau dunia sudah standarnya segini, kita itu harus menaikkan sampai 2 kali lipat ke atas. Karena kalau menjadi sama saja itu baru sama, gitu. Rendah lebih parah. Tahap yang pertama adalah penilaian kita tidak boleh lebih rendah dari dunia. Contoh yang paling baik adalah saya mau tanya, narkoba itu menurut hukum negara bagaimana? Dilarang, oke. Berarti kalau Anda di sini salah. Kita tidak boleh lebih rendah dari penilaian dunia. Nah ini, konteks ini tuh yang disebut dengan nama tahap pertama. Kalau ada orang ngajak jalan 1 mil, maka kita harus berpikir bagaimana untuk kita bersama dengan dia melangkah 2 mil. Jadi hukum 2 mil adalah hukum yang lebih tinggi daripada hukum yang dianut oleh dunia. Ini nggak mudah, saya percaya. Makanya kenapa sih kita punya visi sepanjang tahun ini sama-sama belajar Bapak Ibu. Tidak ada yang lebih benar, tidak ada yang lebih baik, sama-sama belajar. Belajar bicara mengenai sebuah progresivitas. Melangkah maju, makin kuat ke atas. Nomor 1, kita tidak boleh lebih rendah dari penilaian dunia. Minimal sama. Itu sudah sangat minimal, bahkan itu belum dianggap sebagai sebuah kebenaran. Bahkan Tuhan Yesus menyatakan bahwa kalau engkau mengasihi orang yang mengasihi engkau, apa lebihnya? Karena orang jahat pun mengasihi keluarganya. Walaupun sekarang juga banyak orang yang berbuat jahat bahkan membunuh orang tuanya atau anaknya. Nomor 2, kita lihat Galatia yang ke-6, firman Tuhan di kitab Galatia yang ke-6, ayat 14, saya bacakan. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus, sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Jadi kita itu harus ada di sisi yang Tuhan mau. Saudara Tuhan, Anda ngerti yang namanya setia kawan. Ini kalau biasanya bukan lembaga ya, klub-klub organisasi yang justru biasanya jahat, kriminal, itu lebih setia kawan katanya. Nah, kita ini sudah ditebus dengan darah Kristus dan kita sekarang masuk dalam kerajaan yang abadi dan kita ada dalam sisi Tuhan Yesus. Kalau Tuhan sudah menaruh diri, sikap di sini, kalau saya bilang kata sikap, tolong bedakan Bapak Ibu ya, bedakan dengan perilaku ya. Sikap itu keputusan, ambil sikap dong, bukan berarti tindakan. Tindakan is behavior. Ini sikap itu dari hati, keputusan itu di sikap. Kalau Tuhan sudah menentukan sebuah sikap ada di A, maka engkau dan saya sebaiknya menyeberang untuk ada di posisi A, walaupun sulit. Karena kita tidak boleh berada di posisi yang bertentangan dengan posisi Tuhan. Saya ulang ya Bapak Ibu, kita harus ada tahap kedua, di mana Tuhan ada, kita memilih untuk menyeberang ke posisi itu. Jadi berpandangan tidak berseberangan dengan Tuhan Yesus. Nah ini juga menarik nih. Kadang-kadang di rumah kami saya diberkati oleh pohon ara. Seorang rekan dia suka sekali menanam dan mengirim kepada saya tanaman pohon ara. Dan pohonnya berbuah
memang cukup sering berbuah ternyata. Saya baru tahu pohon ara berbuah warnanya hijau gitu ya. Dan sekarang menjadi makanan burung, dihabiskan oleh burung-burung yang sering datang. Dulu kalau sudah mulai berbuah, saya mulai lap gitu, bersihkan sedikit, saya petik, saya makan. Nah waktu saya makan buah ara, istri tanya, enak nggak? Enak sih, tapi nggak selera saya. Karena saya nggak hobi yang namanya buah ara. Istri bilang gini, tapi Tuhan Yesus senang dengan buah ini loh, berarti kamu harus suka. Waduh, saya bilang ya berat, ini kan masalah lidah ya Bapak Ibu. Ya ini cuma joke saja. Jadi gimana? Saya bilang, ya kamu kan yang bicara, katanya harus ada di posisi Tuhan Yesus, gak boleh berseberangan. Ya kamu mulai hari ini makan buah ara terus ya. Saya bilang ya buah-buahan yang banyak lah. Kalau ara terus tiap saat ya lama-lama juga enek Bapak Ibu. Bisa ngerti maksudnya ya? Jadi kalau Tuhan sudah memutuskan dia ada di sini, Tuhan membenci perceraian. Pertanyaannya, Anda sedang memilih sebuah posisi untuk berseberangan sama Tuhan. Kalau Anda ribut sama teman Anda, biasanya hamba Tuhan dijadikan sebagai konselor penengah. Anda ribut sama hamba Tuhan, Anda akan ngadu sama Tuhan. Saya mau tanya, kalau Anda ribut sama Tuhan, Anda mau ngadu sama siapa? Nomor satu adalah, jadi kita ini ada di gerombolannya Tuhan Yesus. Jesus Band, saya bilang. Gerombolannya Tuhan Yesus. Jadi pastikan Anda ada, menyeberanglah sekarang secepat mungkin untuk ada di posisi di mana Tuhan ada. Nomor satu, kita nggak boleh lebih rendah dari dunia. Yang kedua, kita harus ada di posisi pilihan di mana Tuhan mau. Berikutnya Bapak Ibu, yang ketiga, untuk seorang bisa berapi-api setelah ditebus darah Yesus, itu diurapi oleh Roh Kudus. Supaya apa? Hatinya membara. Waktu Anda baca firman Tuhan tuh hati membara. Masih ingat 2 murid yang jalan ke Emmaus? Tuhan datang ngobrol sama mereka, mereka nggak lihat Tuhan. Maksudnya tidak mengenal Tuhan secara jelas. Setelah Tuhan pergi mereka baru ingat dan berkata, bukankah tadi hati kita berkobar-kobar waktu dia bicara sama kita? Untuk Anda bisa berkobar-kobar Bapak Ibu, Anda perlu baca firman. Anda perlu menyelidiki firman. Anda perlu menyembah Tuhan. Anda perlu berkobar-kobar sama Tuhan. Untuk sebuah rohani itu bisa menyala Bapak Ibu, itu ada sebuah proses. Saran saya satu, jangan melakukan atau terlibat untuk memadamkan kerohanian manusia. Entah itu dirimu sendiri, entah itu adalah orang lain. Jangan kehidupan kita itu menjadi padam. Dingin, mundur, suam-suam, mulai nggak baca firman Tuhan lagi, menyembah, mezbahnya mulai berkurang. Saya mau sebut saja seperti Saul yang seumur hidup cuma bikin mezbah 1 kali. Samson berdoa bahkan cuma 2 kali seumur hidup. Saya nggak tahu yang lain, kita cuma 2 kali berdoa. Kalau Saul lebih naik 1 level, membuat mezbah 1 kali. Saya Tuhan, apa yang terjadi? Jadi itu nggak boleh berdosa Pak. Ini saya nggak bilang dosa. Kita levelnya kalau dosa tuh di bawah sini loh Bapak Ibu, yang tahap 1 tadi loh. Yang kedua adalah Anda harus memilih ada di posisi Tuhan. Jadi Anda selalu pro, selalu setuju dengan pendapat Tuhan di Alkitab. Jadi kalau Tuhan sudah bilang A, ya Anda harus setuju dengan itu. Engkau setuju gak setuju, senang gak senang, percaya gak percaya, suka gak suka. Engkau harus putuskan hidupmu untuk pro sama pendapat Alkitab. Yang ketiga, saya gak ngomong dosa. Ini udah level lebih tinggi lagi. Ini kelas 3 sekarang adalah, Pak, tapi saya gak berdosa Pak, bukan pasal dosa. Kalau engkau sudah mulai dingin, engkau sudah mulai dalam hidup tidak berapi-api, itu sudah gak bagus sebetulnya. Jadi masalahnya adalah bukan dosa, tapi mulai untuk memadamkan kerohanian. Untuk engkau dan saya bisa rohaninya maju, Roh Kudus di sana sedang membuat anugerah besar pencurahan. Waktu engkau sedang menjadi dingin, engkau sedang menyia-nyiakan sebuah dampak dari pencurahan besar. Saya Tuhan, ini yang harus kita waspadai. Tapi saya nggak berdosa, iya ini bukan masalah dosa, tapi kalau engkau tidak berapi-api, engkau akan mudah untuk jatuh ke nomor 2 dan nomor 3. Apa tuh nomor 1 tadi? Hidupnya di bawah penilaian dunia. Nomor 2, di posisi yang berseberangan dengan Alkitab. Yang ketiga adalah Anda rohaninya terus berapi-api. Tetapi yang keempat adalah
Pastikan dalam hidup saya dan Anda. Kita buka firman Tuhan yuk. 1 Korintus 6 ayat yang pertama. 1 Kor 6 ayat yang pertama. Betapa saya rindu Bapak Ibu kalau kita bisa ibadah lebih lama daripada hari ini. Dengan khotbah lebih panjang. Tapi apa mau dikata Bapak Ibu? Bersyukur dengan segala hal. Haleluya. 1 Kor 6 ayat yang pertama, apakah ada seorang di antara kamu yang berselisih dengan orang lain berani mencari keadilan pada orang tidak benar dan bukan pada orang kudus? Mazmur yang pertama berkata, ini bagus sekali kalau kita sudah bicara Mazmur Bapak Ibu, Mazmur yang pertama. Ini ada lagunya loh Bapak Ibu, Mazmur yang pertama. Anda boleh buka kitab firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri dengan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pecemooh. Apa artinya? Kita tidak boleh membuat kesaksian kita turun. Apapun Anda boleh lakukan, asal kesaksian Kristen tidak boleh turun. Gitu. Contoh Pak, bikin pesta hura-hura bagaimana Pak? Saya mau tanya Bapak Ibu. Pesta hura-hura mungkin dalam kondisi pesta ini pesta benar, pesta nggak ada masalah. Itu uang-uangmu sendiri, kondisinya juga diizinkan oleh pemerintah, Satgas Covid juga kasih, sudah baik, semuanya sudah tenang, tidak ada masalah, kondisinya juga baik. Engkau mau bikin pesta silahkan, tapi ingat, kadang-kadang dalam kehidupan kita harus membawa sebuah tampilan yang tidak menjadi penghalang bagi penaburan firman Tuhan. Saudara Tuhan, saya pernah punya sebuah pengalaman. Ini mungkin akan berbeda dengan cara pandang banyak orang, tapi saya mau cerita seperti ini. Saya ini punya seorang rekan. Satu hari, dia bertugas untuk membawakan firman. Dibawakan firmannya di sebuah tempat yang agak masuk dan kemudian tempatnya agak sedikit sederhana. Dan hari itu dia datang, naik mobil yang mewah. Begitu dia masuk, selama pemberitaan firman, dari awal sampai akhir, itu hampir semua jemaatnya selama ibadah ngomongin kendaraannya, bukan dengar firmannya. Anda bisa bayangkan ya, Bapak Ibu, bukan dosa. Anda bilang, uang saya, salahnya dia sendiri, pemikirannya mungkin belum maju segala macam, memang hatinya tuh ke arah kurang terbuka. Bukan itu Bapak Ibu. Gini, kadang-kadang ini yang kita harus jaga. Kita tidak bisa melangkah lebih jauh apabila kesaksian Kristen jatuh. Makanya, Pak, saya boleh bisnis semua tempat toh? Ya boleh. Tapi ada berapa bisnis yang Anda nggak bisa masuk because you are Christian. Pak, boleh nggak saya masuk dalam industri pelacuran? Waduh Bapak Ibu. Jawabannya tidak. Nah, ada orang yang pernah ketemu sama saya bilang begini, Pak saya sudah tobat Pak. Saya tahu ini orang dulu pernah seorang GM. Bukan general manager Bapak Ibu, GRMO. Gitu. Ini dulunya betul-betul orang ini hidup dalam dunia kegelapan. Tapi dia bertobat sungguh. Dia tinggalkan semuanya, dia keluar dari sana dan dia kemudian bekerja yang halal. Bagus sekali. Satu hari dia bertanya sama saya begini, Pak saya ini sudah gak gitu lagi. Tapi gini, teman saya masih banyak Pak. Jadi daripada saya ke sana, saya sudah gak berani lagi Pak. Sekarang uang saya pinjamkan pada mereka untuk mengelola wisma-wisma lagi Pak. Kan bukan saya loh Pak, saya enggak loh Pak. Saya cuma ke sana pinjamkan uang, kan mereka butuh uang Pak buat pengelolaan. Saya pinjamkan di sana dengan bunga. Kan itu bisnis Pak, di mana bisnis kan begitu Pak ya? Iya, Anda bisnis, ada returnnya, ada bunganya. Tetapi kalau dalam hidupmu adalah engkau pinjamkan kepada orang itu di bisnis seperti itu, engkau sedang merusak kesaksian Kristen. Sebagai orang Kristen yang sungguh-sungguh, gak semua bisnis Anda bisa ambil. Tidak semua bisnis Anda bisa ambil. Hanya karena kesaksian Kristen. Yang kelima, kita tidak boleh merusak iman seseorang saudara kita yang lemah. Roma 14, saya akan berakhir di sini. Roma ke-14 ayat ke-12. Demikian setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Kita tidak boleh merusak iman saudara kita. Anda harus lihat orang ini imannya seberapa. Contoh,
Saya sama teman hamba Tuhan masuk ke lift berdua dan kami sedang membahas tentang seorang hamba Tuhan lain yang sedang mengalami kejatuhan dan kami sedang membahas strategi bagaimana untuk merangkul beliau dan mengembalikan kepercayaannya supaya bisa melayani bersama-sama lagi. Lengkap ya Bapak Ibu ya, contohnya nih. Dan pada saat lagi ngobrol tentang strategi itu di lift berdua, masuklah jemaat. Shalom Pak, shalom Pak, shalom, shalom, shalom. Waktu jemaat masih baru ini duduk di situ, berdiri situ di lift, kami harus berhenti ngobrol Bapak Ibu. Karena kalau nggak berhenti ngobrol, si jemaatnya akan mendengar dan melihat, waduh, rusak semuanya. Bisa nangkap Bapak Ibu ya? Anda sedang ngobrol boleh, tapi harus melihat jangan sampai itu melemahkan iman dari sesamamu. Saya percaya renungkan hal ini baik-baik. Di tahun integritas ini, Tuhan memberkati Anda. Kita berdoa. Bapa di sorga, firman yang singkat dan sederhana. Biar Roh Kudus yang mengurapinya. Dengan tuntunanmu membawa kami untuk melangkah. Supaya kami yang telah ditebus, kami mengalami kemerdekaan. Dengan menjadi Kristen yang rajin untuk melakukan segala sesuatu, kami berawas-awas. Karena ada banyak hal yang mungkin di mata kami mungkin tidak tergolong sebagai sebuah dosa, tapi hal-hal yang mungkin kami lakukan bisa menghambat dalam pewartaan firman Tuhan. Roh Kudus, cengkeram kami dengan kuat, berkati berlimpah-limpah umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, sama-sama boleh berkata, amin. Mari jemaat ikuti doa pagi yang dilakukan via Zoom setiap hari dari Senin hingga Jumat dimulai pukul 5 pagi. Zoom sudah dibuka pukul 5.50. ID Zoom untuk doa pagi yaitu 826 9872 0513 dengan passcode 809967. Menara doa pelayan jemaat GBI Rayon 18 akan diadakan pada hari Selasa 12 Januari 2021 pukul 7 malam. Ibadah dilakukan via Zoom. ID Zoom yaitu 859 5668 8303 dengan passcode Integrity. Menara doa pelayan jemaat ini wajib kepada seluruh hamba-hamba Tuhan yang melayani di GBI Rayon 18. Ikuti United Prayer Tour yang diadakan setiap hari Selasa dan Rabu pukul 9 malam via Zoom. ID Zoom yaitu 891 8221 0422 dengan passcode Unity. Ikuti ibadah WBI Wanita Betel Indonesia Rayon 18 via YouTube yang akan diadakan pada hari Kamis 14 Januari 2021 pukul 10 pagi. Ikuti pemuritan yang diadakan di Rayon 18 yang akan dimulai pada 19 Januari 2021 pukul 7 malam. Mari daftarkan diri Anda melalui link yang ada di layar. Apapun yang ku buat dan yang aku katakan, kerajaan-Mu nyatalah. Hidup ini ku bawa sebagai persembahan yang pribadi yang selalu ada, menjawab jelas setiap tanya. Kau tak akan ku lepas apapun yang terjadi. Ku ikatkan hidupku kepadamu. Dalam rangka menghadapi pandemi COVID-19, Rayon 18 mengadakan aksi peduli, yaitu melakukan pembagian sembako gratis kepada masyarakat yang terkena dampak pandemi. Aksi peduli ini telah dilakukan pada hari Jumat 8 Januari 2021. Kepada jemaat yang rindu untuk menabur dalam rangka aksi peduli ini dapat melakukan transfer melalui rekening atau QR yang terdapat di layar.
ibadah onsite yang hendak diadakan oleh GBI Makorem pada tanggal 17 Januari 2021 ditunda. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Sekretariat GBI Makorem. Ibadah onsite yang hendak diadakan oleh GBI Mega Bekasi pada tanggal 17 Januari 2021 diundur dan akan diadakan pada hari Minggu 7 Februari 2021. Telah dibuka penerimaan murid baru TK PAUD Bintang Bersinar untuk tahun ajaran 2021-2022. Untuk tahun ini, uang pangkal bebas. Daftarkan anak Anda di TK Bintang Bersinar Mega Bekasi atau di TK Bintang Bersinar Cibitung. Untuk informasi dapat menghubungi Miss Yeni di 0812 9384 2900 atau dapat menghubungi Miss Lily di 0895 3724 91861. Jemaat dapat mendukung pelayanan GBI Rayon 18 dengan mentransfer atau men-scan QR yang tertera di layar. Puji Tuhan, saat ini kita ada di penghujung dari ibadah kita. Kita akan bersama-sama bersatu hati untuk berdoa syafaat. Tapi sebelum berdoa, kita mau sama-sama satu kali lagi menyembah Tuhan. Sama-sama nyatakan, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Bapa dalam surga, kami kembalikan segala pujian, hormat dan syukur kami Tuhan. Kami bawa segala pujian kami di hadapan-Mu, biar Tuhan yang menikmati setiap pujian penyembahan kami Tuhan. Tuhan, ini kami Tuhan, kami bersatu hati, kami bersepakat hati Tuhan. Kami mau berdoa untuk bangsa kami mau berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia ya Tuhan. Tuhan, biar tangan Tuhan terulur atas bangsa kami, biar hati Tuhan tertuju atas bangsa kami ini Tuhan. Shalom atas Indonesia ya Tuhan, damailah Indonesiaku Tuhan. Biar Indonesia jadi bangsa, jadi negara kecintaannya Tuhan, jadi bangsa kesukaannya Tuhan. Biar dari bangsa Indonesia ya Tuhan, banyak jiwa-jiwa dimenangkan, nyanyian pujian yang baru terdengar dari bangsa Indonesia ya Tuhan. Dan Tuhan, kami mau berdoa Tuhan untuk pandemi COVID-19 Tuhan. Tuhan, kami minta pertolongan daripada Tuhan. Dengan apa Tuhan? Dengan apa kami balas segala kebaikannya Tuhan? Kami mau bersatu hati Tuhan. Kami mau lebih lagi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau berdoa agar COVID-19 cepat reda ya Tuhan. Tuhan yang memberkati setiap pasien, Tuhan yang memberkati setiap tim medis, Tuhan memberkati setiap obat-obatan, setiap peralatan yang kami perlukan Tuhan. Tuhan yang sediakan, Tuhan yang campur tangan, biar mukjizat Tuhan terjadi bagi bangsa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemerintahan bangsa Indonesia Tuhan, dari tingkat tertinggi sampai tingkat terendah. Biar hikmat marifat Tuhan turun bagi mereka ya Tuhan. Biar hikmat Tuhan turun atas pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Kami bawa pemimpin kami di hadapan Tuhan. Kami bawa Tuhan segalanya ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Pak Niko dan beserta wakilnya Tuhan. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang satukan hati mereka ya Tuhan. Tuhan yang unitikan mereka Tuhan. Pakai lebih lagi hidupnya ya Tuhan. Tuhan yang memberkati setiap pelayanan-pelayanannya. Tuhan yang mengurapi setiap dimanapun mereka berada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Pak Andi dan para beserta wakilnya Tuhan. Tuhan yang memberkati Tuhan. Tuhan
Tuhan yang unitikan hatinya mereka, biar mereka bersatu hati Tuhan, untuk membawa jemaat Rayon 18 lebih masuk lagi dalam hadiratnya Tuhan, lebih dekat lagi di dalam hadiratnya Tuhan. Tuhan yang memberkati Tuhan dimanapun mereka berada. Dan juga kami berdoa Tuhan untuk gembala cabang, ranting dan gembala kul. Tuhan yang memberkati setiap gembala-gembala dimanapun mereka berada Tuhan. Tuhan yang mengurapi, Tuhan yang menjagai keluar masuknya dimanapun mereka berada, biar di situ terus mereka menjadi terangnya Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa untuk seluruh jemaat Rayon 18 ya Tuhan. Tuhan biar hadirat Tuhan terus melekat bagi setiap kami. Biar walaupun keadaan seperti ini Tuhan, tapi kami yakin dan percaya kami tetap terus dekat di hadapan Tuhan. Biar mata Tuhan terus tertuju bagi setiap kami ya Tuhan. Tuhan yang mendengar setiap jeritan kami, Tuhan yang tahu setiap isi hati kami ya Bapa. Kami bawa segala pujian kami ke dalam nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Mari kita bersatu dalam doa untuk membawa persembahan kita dan persepuluhan kita ke rumah Tuhan. Bapa, ini milik-Mu yang Kau titipkan dalam ribahan setiap kami. Kami akan bawa ke dalam rumah-Mu dengan penuh ucapan syukur. Di bulan yang baru ini Tuhan, kami tidak datang dengan tangan hampa. Apa yang Kau sudah memberi yang terbaik dalam kehidupan kami akan bawa ke dalam rumah-Mu ya Tuhan. Persepuluhan yang Kau titipkan kami kembalikan dalam nama Yesus. Persembahan yang terbaik kami akan bawa ke rumah-Mu dengan penuh ucapan syukur Tuhan. Dengan penuh cinta dan hormat kami kepada-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Angkat kedua tanganmu, terimalah berkat-berkat surgawi. Berkat kasih karunia yang melimpah-limpah dari Allah Bapa. Di dalam mana yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan. Dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus. Yang senantiasa memberkati, menyinari dan diperapkan wajahnya kepada engkau. Mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Menjemput kita di awan-awan yang permai. Bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan sudah diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.